Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan belajar mengenai tabel manajemen. Materi di minggu kelima meliputi mengisi basis data, mengambil data berupa file dengan ekstensi .csv maupun dengan .txt, kemudian mengubah data dan menghapus data, serta tabel manajemen secara keseluruhan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai bagaimana menambahkan data dari suatu file. Jadi, untuk keperluan menambahkan data dalam jumlah besar, kita akan lebih efisien dan mudah jika menggunakan file yang sudah ada terlebih dahulu. Kemudian di-load ke dalam tabel yang sudah kita buat di MySQL. Nah, kita akan menggunakan query load data in file. Jadi formatnya adalah sebagai berikut. Misalkan di sini saya contohkan load data in file, lokasinya di mana? D MySQL input data.txt, berarti ini ekstensinya atau tipe datanya yang di load adalah notepad yang berekstension txt atau teks. Kemudian into tabel daftar dosen, nama tabelnya adalah daftar dosen. Kemudian fields terminate by itu menunjukkan setiap kolom dipisahkan oleh karakter koma yang digunakan sebagai pemisah dan penanda suatu kolom. Kemudian enclose by petik, artinya menghapus tanda petik atau kutip 2 dalam setiap kolom. Misalkan dalam data kita tidak memuat petik, maka nanti dia akan MySQL ini akan tetap bisa membaca data yang kita inputkan. Kemudian yang terakhir, lines terminate by /r/n. Maksudnya setiap baris diakhiri dengan karakter new line atau baris baru /n dan carriage return atau karakter khusus ketika kita enter pada keyboard itu akan menuju ke baris baru. Nah, berikut ini merupakan contoh dalam meload suatu file dari dalam bentuk yang awalnya teks ya. Jadi pertama kita cek dulu database kita, kemudian kita gunakan database-nya. Nah, setelah itu kita coba create tabel daftar dosen yang meliputi nama, NIP, nomor HP, dan alamat. Nah, sebelumnya kita telah menyiapkan input data.txt yang isinya adalah meliputi NIP, kemudian dipisahkan oleh koma. Nah, ini setiap pemisahan koma di dalam teks itu ada petik. Nah, tapi nanti akan dibaca untuk dihilangkan karena sudah ada perintah enclose by. Kemudian ada nomor HP dan juga ada alamat. Nah, seperti ini kan lebih ringkas daripada kita harus menginsertkan data satu persatu. Nah, setelah itu kita bisa meload filenya dengan cara load data in file MySQL input data.txt into table daftar dosen field terminate by koma enclosed by petik lines terminate by /r/n sehingga akan menuju ke baris baru. Nah, kita dapatkan hasil daripada load datanya dengan cara menampilkannya select bintang from daftar dosen titik koma, maka kita dapatkan yang awalnya 0, kosong, datanya menjadi berisi dari teks yang kita loadkan tadi. Selain menggunakan query, kita juga bisa menggunakan load data dengan icon import record from external file. Jadi pertama, setelah kita meng-create table, kemudian kita coba select from daftar dosen, maka hasilnya adalah 0 atau tidak ada data yang tersimpan. Nah, kemudian untuk mengimport suatu data kita gunakan icon ini ya. Icon ini yang merah ini menunjukkan icon import record from external file. Kemudian kita klik, maka dia akan menunjukkan pada file mana yang akan dipilih, browse. Kemudian kita pilih lokasi filenya. Nah, kebetulan ini yang saya pilih adalah untuk yang format CSV. Jadi kalau sebelumnya saya meload txt, kemudian ini saya cobakan untuk yang comma separated value atau CSV. Kemudian open, next.
Nah, kemudian selanjutnya kita pilih tabel ya, pilih lokasi tabel. Nah, di sini kita sudah membuat tabel sehingga use existing table, yaitu mahasiswa daftar dosen. Maksudnya mahasiswa ini adalah tabel mahasiswa untuk yang tabel daftar dosen. Kemudian next, kemudian kita bisa cek sekilas data kita apakah sudah di-load dengan benar. Next, kemudian kita next sampai dia selesai import data. Sehingga saat kita cek hasilnya dengan menggunakan query select bintang from daftar dosen yang awalnya tidak ada list data dosen menjadi ada exist. Nah, berikut ini merupakan query select ya. Selama ini kita menggunakan select untuk menampilkan tabel secara keseluruhan. Nah, sebenarnya select itu juga bisa digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Ada 3 hal yang digunakan dalam query select. Yang pertama, apa saja kolom yang ingin ditampilkan, kemudian nama tabel yang ingin ditampilkan, dan kondisi untuk menampilkan data. Jadi untuk query secara generalnya, select apa yang ingin ditampilkan, from table apa, where kondisi apa yang ditampilkan, titik koma. Nah, seperti ini untuk yang select secara general itu karena kita ingin menampilkan keseluruhan, maka select bintang, jadi menunjukkan all from daftar dosen. Maka kita akan mendapatkan keseluruhan kolom dari tabel daftar dosen. Nah, kita juga bisa menggunakan select untuk menampilkan kolom tertentu saja, yaitu dengan menggunakan query select from. Jadi jika kita ingin menampilkan hanya sebagian kolom dari suatu tabel, maka kita dapat menggunakan select from. Misalnya ini ya, select nama matkul, nama jurusan from mata kuliah. Jadi saya hanya ingin menampilkan 2 kolom. Kolom pertama nama matkul, kolom kedua adalah nama jurusan from dari tabel mata kuliah. Select kolom 1, kolom 2 from nama tabel. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi yang ada adalah hanya nama matkul dan nama jurusan saja dari beberapa tabel, dari beberapa kolom yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan filter atau seleksi. Jadi kita gunakan select where. Jadi ketika kita ingin memunculkan data dengan kriteria tertentu saja, maka kita bisa menggunakan perintah where pada query select. Kondisi where pada perintah select itu digunakan untuk menyeleksi data apa saja yang diinginkan dan tidak akan memunculkan data yang tidak memenuhi syarat. Misalkan saya ingin memunculkan nama mata kuliah, jumlah SKS dari tabel mata kuliah di mana nama jurusannya adalah hanya statistika. Jadi query-nya select nama matkul, jumlah SKS from mata kuliah di mana nama jurusan hanya statistika. Maka yang keluar hanya kolom nama matkul dan jumlah SKS sesuai perintah. Ini ya, nama matkul, jumlah SKS dari tabel mata kuliah di mana yang nama jurusan adalah statistika. Sehingga terpilih pengantar database dan statistik non parametrik. Nah, operasi pada select sama halnya kita mengenai operasi atau tipe data ya. Nah, pada select juga ada operasi dengan menggunakan aritmetik. Jadi kita bisa menggunakan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan mode atau sisa hasil bagi dengan operator persen. Kemudian bisa dengan menggunakan operasi logika, not atau dalam simbolnya tanda seru, logika bukan, and atau and ini ya, logika and, dan or atau /2, logika atau, dan XOR, bukan OR. Jadi lawan daripada OR. Kemudian kita juga bisa menggunakan operasi perbandingan. Sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan yang lainnya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, between berada pada batas tertentu, in is null, pengecekan apakah barisnya itu null, is not null, apakah pengecekan apakah bukan berisi null, like itu mencari
penggunaan wildcard dan R-like atau regex ini pencarian menggunakan regular expression. Nah, contohnya di sini saya menggunakan operasi untuk yang perbandingan ya. Jadi saya ingin mendapatkan keseluruhan tabel daripada keseluruhan kolom daripada tabel mata kuliah, di mana yang jumlah SKS-nya itu hanya lebih besar sama dengan 4. Maka select bintang menunjukkan semua kolom ditampilkan from mata kuliah where jumlah SKS lebih besar sama dengan 3. Maka yang ditampilkan adalah mata kuliah ini, fisika, madas, dan statistik non-parametrik. Nah, kemudian contoh untuk yang operasi logika. Jadi penggabungan beberapa kondisi, misalkan saya ingin menampilkan mata kuliah dengan jumlah 2 SKS dan jurusannya adalah kimia. Maka query-nya adalah select bintang berarti menampilkan semua kolom from tabel mata kuliah where jumlah SKS sama dengan 2 and nama jurusan adalah kimia. Maka yang muncul adalah satu matkul ini. Jadi kode matkul, nama matkul, jumlah SKS, nama jurusan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan select by order. Jadi kita bisa mengurutkan suatu data. Jadi bayangkan datanya itu banyak sehingga kita perlu yang namanya query untuk mengurutkan hasil tampilan. Nah, yang digunakan adalah query order by, select order by. Dengan kriterianya atau query dasarnya adalah select nama kolom 1 sampai N from nama tabel where kondisi order by nama kolom urut. Nama kolom urut ini menunjukkan kolom yang akan kita urutkan. Nah, biasanya pengurutan bisa dimulai dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Kalau kita memilih ascending ya, berarti pengurutan dari kecil ke besar. Nah, ini merupakan default. Ketika kita lupa menambahkan query ascending, maka dia akan otomatis mengurut dari kecil ke besar. Sedangkan descending ini untuk urutan dari besar ke kecil. Nah, misalkan ini ya, tadi kan awalnya saya mencoba select from mata kuliah where jumlah SKS lebih besar sama dengan 3. Maka yang muncul adalah 3 mata kuliah ini. Nah, kemudian saya ingin mengurutkan dari jumlah SKS. Sehingga saya tambahkan query-nya select from mata kuliah where jumlah SKS lebih sama dengan 3, order by jumlah SKS. Sehingga yang awalnya 443 menjadi 344. Nah, kita juga bisa menggunakan kondisi ascending atau descending. Select bintang berarti saya ingin menampilkan keseluruhan kolom from daftar dosen, order by alamat ascending. Nah, seperti ini kita dapatkan. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan limit untuk membatasi query select yang kita inginkan. Jadi selain menggunakan select dengan kondisi tertentu, ada juga kondisi limit, yaitu untuk membatasi hasil daripada select. Format dasarnya adalah select, nama kolom 1 from nama tabel, where kondisi limit baris awal, baris akhir. Contohnya select bintang berarti saya ingin menampilkan semua kolom from tabelnya nama mata kuliah, order by nama jurusan. Nah, saya order by nama jurusan secara ascending ya, ascending dengan limit 0 sampai 3. Berarti saya hanya ingin menampilkan baris ke 0 sampai baris ke 3. Nah, ini ya, nomor pada baris MySQL diawali dengan 0. Jadi 0 1 2. Sehingga yang kita dapatkan adalah ini ya. Ada 3 mata kuliah. Saya ingin menampilkan jumlah barisnya 3 mulai dari yang nomor 0. Kalau tadi kita telah belajar mengenai bagaimana cara menampilkan data, sekarang kita akan menampilkan data dengan sebuah pencarian tertentu. Jadi pencarian data pada tabel MySQL menggunakan query select like.
Jadi query select like ini untuk menampilkan tabel berdasarkan pencarian karakter sederhana. Misalkan saya ingin menampilkan yang keywordnya adalah Sylvia misalkan. Jadi select bintang, berarti saya tampilkan semua kolom. From tabel daftar dosen, where nama dosen, like Sylvia. Maka dia akan memunculkan yang nama dosennya adalah Sylvia. Nah, karakter atau query like itu bisa menggunakan query sama dengan. Jadi nanti hasilnya akan sama. Nah, selain karakter yang tadi ya seperti nama Sylvia. Nah, ini akan kita cobakan pada karakter yang lebih general. Jadi misalkan kita ganti dengan tanda underscore dan tanda persen. Kita gunakan tanda underscore ketika karakter yang kita gunakan itu hanya untuk satu karakter saja. Jadi karakter ganti yang cocok untuk satu karakter saja. Sedangkan persen itu karakter ganti yang cocok untuk karakter apa saja dengan panjang yang tak terbatas. Nah, contohnya di sini saya ingin menampilkan nama dosen yang awalannya itu adalah S, sehingga saya tambahkan S persen. Select bintang, saya select all tabel, from nama tabelnya daftar dosen, where nama dosen, like petik S persen petik, titik koma, maka hasilnya dia akan menampilkan nama dosen yang berawalan dari huruf S, Sabira, Sylvia, dan Sekar. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan operasi yang lebih kompleks. Misalkan kita gunakan operasi select like dengan operator logika OR atau AND. Jadi misalnya saya ingin mencari nama dosen yang diakhiri dengan huruf I atau kolom alamat yang diawali dengan huruf M. Maka query-nya adalah select bintang from nama tabel, where nama kolom, nama dosen, like persen I or alamat like M persen. Jadi yang namanya berakhiran I, alamatnya berawalan M. Maka saya dapatkan ini ya, Rahmi, Kafi, kemudian alamatnya M itu ini Malang. Sehingga Rahmi dan Kafi ini yang memenuhi kondisi belakangnya I, kemudian Sabira ini yang memenuhi kondisi yang awalannya alamatnya M, yaitu Malang. Nah, selanjutnya kita akan belajar pencarian data dengan menggunakan regular expression. Nah, format dasar penggunaan regular expression adalah select nama kolom yang ingin ditampilkan, from nama tabel, where nama kolom yang ingin dicari, regular expression, kemudian keyword daripada regular expression. Nah, berikutnya adalah beberapa regular expression yang sering digunakan. Ada tanda titik. Tanda titik ini digunakan untuk sebuah karakter apa saja. Kemudian tanda dolar berarti pola berada pada akhir kata. Kemudian tanda kurung siku menunjukkan kumpulan karakter. Misalkan kurung siku ABC cocok dengan karakter A, B, atau C. Kita juga bisa menggunakan kurung siku sebagai suatu ring atau jangkauan. Misalkan kurung siku A sampai Z berarti akan cocok untuk seluruh huruf karena A sampai Z. Kemudian kurung siku 0 sampai 9 akan cocok dengan seluruh angka. Kemudian ada tanda bintang, ini menunjukkan cocok dengan seluruh kata yang mengandung 0 atau setelah A. Jadi setelah A, ketika A bintang berarti setelah A, kemudian bintang terserah boleh diikutkan. Kemudian ada pangkat, itu menunjukkan awal kata. Nah, misalkan di sini saya ingin mencari yang nama dosen ya, nama dosen yang berawalan dengan huruf S, kemudian selanjutnya karakter setelah S ini terserah, kemudian bintang berarti menunjukkan karakter setelah S ini bebas. Jadi intinya untuk mendapatkan nama dosen yang awalannya S.
Sehingga kita bisa mendapatkan ini ya, select bintang from daftar dosen where nama dosen regular expression pangkat S titik bintang, maka yang terambil adalah Sabira, Sylvia, dan Sekar. Nah, contoh lain daripada select regular expression. Sebenarnya kondisi select regular expression mungkin bisa didekati dengan menggunakan select like atau select sama dengan. Namun akan membutuhkan operasi OR yang banyak karena misalkan saya ingin mencari nama dosen yang berawalan dengan huruf M atau S dan diakhiri dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, ini adalah list nama dosen yang tersedia. Nah, kalau dari amatan kita sejumlah 6 dosen ini, maka kita cari mana yang awalannya S atau M, ini ya berarti 3 ini, tapi yang akhirannya adalah A, I, U, E, O. Berarti yang akan terpilih nanti adalah ini, karena berakhiran dengan A, I, U, E, O. Sehingga query-nya adalah select bintang menampilkan seluruh kolom from nama tabelnya adalah daftar dosen, where nama kolomnya nama dosen, regular expression, pangkat atau tanda topi menunjukkan yang berawalan dari M sampai S, M atau S. Kemudian bintang A, I, U, E, O, dolar, slash berarti ini menunjukkan yang awalannya adalah M atau S dan karakternya terserah. Setelah itu karakternya terserah. Kemudian pada akhir suatu kata atau kalimat diakhiri dengan A, I, U, E, O. Sehingga hasilnya benar ya. Yang terambil adalah Syabira. Berikutnya yaitu cara menghapus baris tabel dengan menggunakan query delete. Untuk penghapusan baris atau yang disebut juga dengan record, kita memerlukan beberapa syarat, yaitu nama tabel harus berada dalam kondisi untuk penghapusan. Nah, query dasar penulisan delete adalah delete from nama tabel where kondisi. Nah, berikut ini sebelumnya kita memiliki tabel dengan ada 6 nama dosen. Kemudian kita ingin delete from daftar dosen where nama dosen sama dengan Kavi. Maka Kavi akan terdelete. Kondisi where juga mengandung logika OR atau AND untuk proses penghapusan yang lebih kompleks. Nah, sebelumnya kita tadi sudah menghapus Kavi sehingga sisanya ada 5 nama dosen. Nah, kemudian saya ingin menerapkan delete from nama tabel daftar dosen where nama kolom yaitu nama dosen sama dengan Sekar or nama dosen sama dengan Arum. Jadi pilihan ya, apakah nanti akan mendelete Sekar atau mendelete Arum, maka dia akan mengeksekusi delete. Nah, di sini dengan menggunakan ini ya, yang awalnya ada Sekar, maka dia akan menjadi sisanya 4 karena mendelete kata Sekar atau Arum. Dengan tambahan logika OR seperti query di atas, satu perintah delete bisa dipakai untuk menghapus 2 atau lebih baris record sekaligus. Nah, selanjutnya perintah opsional order by dan limit juga digunakan untuk penghapusan atau delete yang lebih spesifik. Jadi query-nya adalah delete order by limit. Nah, contohnya di sini ya. Tadi tersisa ada 4 nama dosen, kemudian saya menerapkan delete from daftar dosen, order by nama dosen, jadi dia diurutkan. Kemudian limit 3 ya. Nah, ordernya adalah descending, berarti dari besar ke kecil. Jadi nanti yang terdelete akan dari S dan R, sisanya adalah A. Nah, kemudian ada menghapus seluruh isi tabel. Nah, untuk keperluan menghapus seluruh isi tabel, kita bisa menggunakan delete from daftar dosen. Maka
dia akan terdelete. Nah, ada juga dengan menggunakan query truncate table daftar dosen. Nah, perbedaannya apa? Secara internal, truncate itu dijalankan dengan cara menghapus tabel dengan menggunakan drop. Nah, artinya kalau kita ingin merecall kembali suatu tabel yang sudah dihapus, maka kita harus meng-create ulang atau membuat ulang tabel itu. Sedangkan perintah delete itu biasanya digunakan untuk menghapus baris satu persatu. Sehingga ketika kita ingin menghapus semua tapi menggunakan delete akan terasa karena jumlah record yang banyak. Jadi di sini truncate table daftar dosen, maka sama ya, dia akan mendelete daftar dosen. Nah, sekian untuk materi kali ini, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.